touring, kan ngomongin touring nih. Touring, kalau menurut saya, ini kan Harley kan motornya gede. Terus ya di Amerika jalannya juga gede, gitu. Sebenarnya apa? Ini ada pertanyaan mungkin, apakah emang kurang ideal kalau misalnya Harley touring dengan segitu banyak motor, tapi kadang-kadang pemilihan rutenya sendiri ke jalan-jalan yang agak sempit atau banyak ini apa namanya banyak rame lalu lintas kayak gitu, itu gimana sih Pak? Ya kalau kita ngomong di Indonesia untuk meminimalisir gangguan terhadap masyarakat maupun untuk meningkatkan kenyamanan kita. Setiap touring kita bagi dalam beberapa grup. Oke. Jadi kalau ngomong member peserta touring kita ada 100, kita mungkin ada bagi 4 grup. Oke. Maksimum tuh 25 motor. Jadi itu yang satu rombongan. Tujuannya adalah selain untuk memudahkan para officer tadi yang saya sebut dari awal, memudahkan mereka untuk mengontrol membernya, peserta touring, juga untuk mengurangi gangguan terhadap masyarakat. Okay. Jadi kalau dia cuma 25, mungkin kalau lewat lampu merah atau lewat di jalanan 5 menit udah selesai gitu kan, atau bahkan di bawah 5 menit udah selesai. Okay. Tapi kalau grupnya banyak itu kan akan mengganggu, terlalu panjang. Jadi itu ada jeda waktu. Iya. Oke. Bener nggak kalau misalnya emang Harley itu nggak bisa berhenti lama-lama karena dia pakai fitin gede, panas. Jadi emang kalau touring harus terus jalan gitu. Itu bener nggak sih? Ya itu sebetulnya salah satu ini juga ya. Jadi karena udara di sini juga panas juga. Mesinnya besar, terus dia juga akan panas. Oke, karena di Indonesia juga panas juga hawanya. Ya sebetulnya kalau berhenti biasa aja sih bisa-bisa aja. Bisa aja. Karena kita grup, kemudian juga itu mesinnya gede. Nah, bagi teman-teman yang biasanya yang belum terbiasa atau biker baru, itu biasanya karena dia exciting dengan motornya gede, ya biasa geber-geber gas. Tapi kalau orang udah lama nggak geber-geber gas biasanya. Ini karena itu akan lebih membuat panasnya jadi makin naik ya. Oke, Pak, gimana kalau dari Pak Benny gimana? Sebenarnya begini, banyak dari sisi masyarakat, termasuk saya dulu sebelumnya, yang nggak tahu mereka naik motor dipikirnya hanya untuk gaya-gayaan di jalan. Setelah saya masuk jadi anggotanya, ternyata mereka menuju satu kota, di sana selalu cari timan. Iya. Umpamanya Jakarta, Bandung, Purwakarta, Bali, Bandung, Purwakarta, Bali, mereka selalu cari itu dan nggak sedikit lainnya, nggak perlu saya sebutkan. Itu yang pertama ya, kebaikan-kebaikan anak motor yang tidak terekspos. Yang kedua, mungkin cenderung persepsi oleh masyarakat awam rombongan Harley itu arogan. Benar. Karena apa? Kenapa? Karena safety officer sebisa mungkin menjaga motor-motor kecil itu untuk tidak masuk rombongan. Sementara mereka ikut pengen nyoba nih rombongan Harley kan gitu kan. Mumpung ada rombongan Harley. Padahal kalau kesenggol dikit saja, guling-guling. Harley-nya nyantai, nggak bakalan bergerak. Karena bobotnya berat. Karena bobotnya berat. Demi menghindari hal yang berbahaya itu. Makanya kita minta kepada motor kecil kalau mau masuk rombongan, tolong ke kiri. Kalau kesenggol dikit, guling-guling lah. Yang Harley. Nah itu yang banyak masyarakat awam yang belum paham resikonya, sehingga gua mau ngikut di belakang gua ngusir gitu loh. Arogan banget, padahal niatnya kita untuk menyelamatkan dia dan anggota juga gitu. Bukan lu pergi sana, bukan rombongan kita, lu tidak layak ikut kita. Bukan begitu. Tujuannya demi menyelamatkan mereka. Benar. Juga. Nah, Om Heri, sebenarnya kalau touring pakai motor gede, ya kan? Apa sih yang dirasain? Apakah sebagai laki-laki itu merasa kayak, wah, gua merasa hormonnya kan high speed juga ya? Ya maksudnya adrenalin gitu, high speed, adrenalin. Itu apa? Coba ceritain ke orang-orang apa sih yang dirasain? Saya termasuk baru dibanding beliau. Cuma sudah nyobain beberapa jenis motor, tapi sensasinya bawa Harley beda. Apa? Bedanya apa? Coba diceritakan. Handicapnya itu butuh skill. Butuh skill.
nikung. Nikung aja, nikung Juten lah. Ya. Kalau anggaplah motor gede yang lain, masih rebah kita tendang pakai kaki berdiri lagi. Harley patah kaki kita. itu butuh. Handicap maksudnya penguasaan motor. Oke, satu. Nah, terus seperti itu, semakin orang menguasai handicap, semakin tertantang dia untuk lebih safety lagi. Gua kurangnya bukan lebih ugal-ugalan ya, lebih safety ya. Iya. Jadi kemarin gua kurangnya apa sih? Oke. Jadi sama dengan golf. Golf tadinya nggak bisa mukul, orang malas naik golf, main golf. Oke. Begitu bisa mukul, dia pengen lebih bagus. Begitu juga naik Harley, Mas. Iya, jadi pengen ada improvement terus. Ini nggak, maksudnya tadi yang saya rasain itu touring di jalanan kosong anggap aja ya. High speed itu apa coba yang dirasain itu apa gitu? Bingung nih. Kalau saya rasain apa ya, naik Harley itu sesuatu perasaan yang susah kita ceritakan. Oh, susah diceritakan. Karena nikmatnya seperti apa sih? Itu perasaan yang kita nikmati. Pertama dari suara. Nadanya Harley itu tidak dimiliki oleh motor lain. Oke, fiturnya jadi dia punya tone tersendiri ya, punya seakan-akan musik di situ. Oke. Makanya jenis Harley ada yang seperti tapak kuda keradak. Ada juga yang seperti screaming kayak jeritan elang. Gitu juga wow gitu kan. Iya. Di situ mungkin kita menikmati gitu. Rasanya gimana rasanya? Nah itu. Ente pernah makan makanan kalau dia nggak bisa ungkapin apa rasanya. Kalau gua sederhanain itu kayak gini. Gua kan nggak ada rambut nih. Terus begitu naik motor Harley, rasanya gondrong. Itu ini sederhananya kayak gitu. Jadi merasa apa? Merasa jadi puaskah atau ada ego-ego yang tercukupkan kah atau apa gitu rasanya itu? Ada rasa yang berbeda karena ya satu mungkin ya dari kita begitu berkendara itu ngerasa bahwa kita banyak teman. Iya, banyak teman. Banyak saudara karena jarang anak motor Harley itu riding sendiri. Ya, pasti rame-rame. Jadi, nah di situ pergaulan kita berbeda. Saya banyak ada ikut juga beberapa komunitas misalnya di otomotif ya, khususnya di otomotif, mobil gitu. Ya. Tapi kenapa saya lebih aktif di Harley? Karena Bapak direkturnya. Bukan juga. Bukan. Dulu juga sebelum direktur di Harley ya tetap aja aktif di Harley walaupun belum jadi pengurus kan. Karena ya di sini kita punya suasana yang mungkin sedikit berbeda, rasa nggak ada jarak sama teman itu. Kalau nggak ada jarak. Contohnya begini. Apa? Saat kita touring ke Padang. Parkir di Tugu Jam Gadang. Tiba-tiba bapak-bapak gendong anaknya. Pak, boleh nggak foto anak saya? Boleh. Kita rasanya senang gitu loh. Mbak, doain ya Pak ya, semoga anak saya bisa beli Harley. Amin, gua bilang. Bukan bapaknya tapi ya, anaknya yang beli. Bapaknya yang doain buat anaknya. Anaknya masih kecil. Jadi itu. Ternyata di jalanan itu tergantung hati masing-masing. Asik. Benar. Begitu mereka gimana mikirnya? Benar. Begitu mereka punya hati yang positif, mereka menyambut kita dengan sangat positif. Masuk akal. Benar. Ya, masuk akal. Oke, keren. Tapi ini mantap ya. Contoh waktu kita ke Flores apa lagi nih? Waktu kita ke Flores tuh, mungkin karena di daerah Flores tuh jarang ada motor besar gitu ya. Kita touring dari Momere, Ende, Ruteng sampai Labuan Bajo. Itu tuh orang-orang pada dada-dadain. Kita pun kalau misalnya ada yang bocah-bocah di atas pickup gitu tos-tosan juga gitu. Maksudnya ya kita have fun bareng-bareng artinya gitu. sambutan orang itu tergantung dari orangnya sendiri. Kembali dia bisa positif, bisa negatif juga, tergantung. Ya kita nggak bisa mengontrol orang berpikir negatif, bener ya? Oke, kita masuk ke produknya sekarang ya, Mas Raka. Coba, kenapa sekarang yang lama itu RJ? Kenapa, Mas? Ya, aku lihat datanya ya, anak-anak itu 100 kemarin tahun lalu ya jualan. Tahun kemarin ada 25%. RJ, ya, RJ itu road glide ya guys. Mau dari RG ST, mau dari RG Special tuh total ada 25% lah gitu. Itu karena emang waktu awal tuh sebenarnya lucu Mas. RG itu pada dibilangnya ini motor bolot banget karena lampunya nggak ikut belok.
lampunya nggak ikut gitu belok. ya. Contoh kayak Pak Soerli itu kan nomben gitu pada pakai RG, awalnya pasti pada kok bolot sih gitu loh. Kita udah belok, lampunya masih nyinarin sana. Tapi entah kenapa sekarang ini banyak nih yang ngarahnya pada ke RG. Emang kalau kita rasain motor RG itu kan dia fairing depannya kan mountingnya ke frame. Ya. Dia jadi nggak ikut belok. Jadi stangnya enteng. Beda nih sama kalau misalnya kayak Ultra gitu kan dia fairingnya kan nempel sama sok. Jadi ikut belok. Itu akan berasa lebih berat. Gitu. Kalau RG enteng terus tambah lagi modelnya juga lebih sporty, Mas. Lebih sporty. Lebih sporty. Tambah lagi dari komunitasnya pun juga emang rame dan aktif. Gitu. Oke, sip. Pak, gimana Pak? Kenapa pakai RG? Iya, selain motornya tadi Bro Raka bilang ya handlingnya enteng kan, tapi didukung juga sama komunitas yang ada di Indonesia. Oke. Ada RGOG. Oh, komunitasnya paling banyak. Banyak. Kemudian ada road glider. Nah, di Indonesia itu yang menampung teman-teman yang punya motor tipe road glide. Ya. Nah, itu mereka bergabung di situ. Dulunya zaman 2012 ya itu pertama kali mungkin muncul tipe road glide di Indonesia. 2012? Iya, di dealer lama 2012 kayaknya. Tapi di 2014 itu stop. Oke. Karena hampir nggak laku motornya itu karena orang Sempat nggak laku. lihatnya ini tadi Bro Raka bilang ini motornya. Oke. Jadi kitanya belok lampunya masih lurus gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, tapi begitu muncul ada satu komunitas di Bali waktu itu ada di Bali ada satu komunitas, kemudian di Jakarta, Bandung bikin juga komunitas RGOG. Jadi nggak ada yang Teman-teman tahu. tuh banyak. Tiba-tiba Jadi muncul-muncul suka. aja komunitasnya. Ya rame tiba-tiba. Banyak kan bagger-bagger yang dibuat untuk balapan ya dari tipe road glide. Tambah Lebih lagi banyak. ini Mas, modifan. Tipe balapan road glide. Iya, Modifan. Modifan. Jadi awalnya modifan dulu. Modifan dulu ini Bagger-bagger banyak dulu. namanya performance bagger. Itu kebanyakan Oke. pada pakainya RG emang. Dimodif-modif lo pakai stang T-bar lah, Kraus gitu-gitu, Ohlins, Brembo dan lain-lain banyak lah. Lebih gampang dimodif atau gimana? Atau lebih keren dimodif? Lebih keren dimodif pasti. Lebih keren dimodif, oke. Tambahin modifan masih lebih keren. Enggak, maksudnya RG itu lebih gampang dimodif atau lebih keren Lebih dimodif? fleksibel gitu? lah. Lebih fleksibel. Oke. Lebih fleksibel karena nggak terlalu banyak yang perlu diubah-ubah secara custom. Oke. Gitu. Jadi banyak yang plug and play. Udah nggak sabar pengen ngomong Sekarang nih. begini. Apa? Ngomongnya agak kenceng, Pak. Kalau dulu Ini ada road glide dulu. Iya, makanya ini kita Kalau pengen dulu- tahu kita. main Harley rata-rata orang tua ya. Iya. Sekarang anak muda udah banyak banget. Oke, Tergantung jadi ada- waktu. Nah, kenapa anak-anak muda penggemar road glide? Iya, kenapa? Cal Wyman, Jim Rex Polly, pembalap-pembalap American bagger itu pakai road glide. Jadi apa idola mereka pakai road glide. Oke. Jadi mereka pakai road glide itu. Ini ada fotonya tuh Mas. Pakai RG kan tuh. Oke, iya. Nah ini pembalap-pembalap dari Harley Davidson Motor Company-nya nih, Factory Racing. Road glide semua kan. RG. Jadi emang sampai sekarang mungkin sampai tahun depan masih ngetren nih road glide ini. Masih apalagi kan kalau dulu sekarang balap nih ada Moto Amerika. Nah tapi tambah lagi nih tahun depan nih Harley Davidson itu masuk MotoGP. Oh, iya, Gitu. Iya. Oke, benar. Jadi road glide itu kalau saya juga seneng sih karena mungkin karena desain firingnya itu ya, Iya. yang kayak katanya kayak hiu tapi menurut saya kayak alien gitu kan. Emang namanya juga shark Iya. head, shark nose. Oh, saya kayaknya Shark Nose ya, bener ya. Oke. Keren.